Oke, selamat pagi. Eh, Hari ini kita akan mengenal sedikit mengenai apa itu teknik kimia. Nah, saya yakin kalian banyak yang masih belum memahami apa sih itu teknik kimia. Jadi sebelum kita masuk ke mata kuliah ATK, maka lebih baik kita mengenal dulu apa itu teknik kimia dan apa yang akan kalian pelajari selama kalian menjadi mahasiswa dari teknik kimia. Oke, untuk pengajar ATK sendiri itu terdiri dari tiga, saya, Ibu Dwi, dan Ibu Herlina, yang kami akan berganti-gantian memberikan materi sesuai dengan topik pada pertemuan tersebut. Oke, jadi apa itu teknik kimia? Jadi jurusan teknik kimia itu adalah suatu ilmu yang memadukan ilmu kimia, fisika, dan matematika di mana tiga ilmu ini kita padukan untuk merubah suatu bahan mentah menjadi suatu produk yang lebih berguna dan bernilai tinggi. Nah, karena kita ini teknik kimia mineral, maka khususnya itu berkaitan dengan mineral. Nah, misal seperti ini, kamu punya gula. Ketika kamu jual sebagai gula, itu 1 kilonya harga 17.000. Namun ketika gula ini kamu olah menjadi kue, menjadi atau mungkin hanya menjadi secangkir kopi atau secangkir teh, nah kamu jual itu harganya akan jauh lebih mahal daripada ketika belum kamu olah. Nah, ilmu kita itu ada di situ. Jadi ilmu teknik kimia itu adalah bagaimana caranya mengolah untuk bisa meningkatkan nilai jual dari bahan tersebut. Begitu. Nah, jadi apa yang dipelajari? Jadi ini saya kasih gambaran suatu industri. Pernah ya, tahu mengenal suatu industri ya? Misal industri ini adalah industri mineral, ini adalah industri nikel. Nah, bagaimana caranya orang bisa tahu, bisa paham bahwa oh ini tanah, dia mengandung nikel dan bisa dijual. Lalu bagaimana caranya kita mengolah tanah tersebut supaya layak untuk dijual? Nah, itu adalah tugas dari orang-orang teknik kimia. Jadi mahasiswa teknik kimia itu belajar cara merancang, kemudian setelah merancang dia akan mengoperasikan dan dia juga akan mengelola proses industri yang melibatkan pengolahan mineral seperti ekstraksi logam, pemisahan mineral atau produksi bahan kimia dari sumber daya mineral. Jadi suatu pabrik itu yang bisa merancang itu ya orang teknik kimia. Setelah dirancang, dia dioperasikan. Setelah dioperasikan, dia dikelola. Itu semua adalah orang teknik kimia. Jadi, teknik kimia itu salah satu jurusan yang dalam tanda kutip rakus ya. Kenapa dibilang rakus? Karena semua dia pelajari. Tapi efeknya apa? Dampaknya adalah dia digemari oleh banyak industri. Jadi, eh, lapangan pekerjaan teknik kimia itu lumayan luas dibanding dengan jurusan-jurusan lain. Oke. Nah, kemudian pembelajaran kita nanti seperti apa? Karena kita itu di program studi D3, maka kurikulum kami itu pasti dirancang supaya kalian memiliki keterampilan teknis. Jadi yang diasah itu lebih ke keterampilan teknisnya. Oleh karena itu, mata kuliah teori yang mulai semester ini itu diberikan itu semua dalam bentuk LMS. Tujuannya apa? Supaya kalian itu dilatih lebih ke keterampilan teknisnya, bukan hanya keterampilan akademisnya. Jadi, proyek-proyek yang kami berikan, program-program PPL yang kami berikan, itu harapan kami itu kalian bisa memiliki lebih banyak pengalaman di bidang aplikasinya. Nah, nanti kalian akan belajar lebih banyak mengenai praktikum. Jadi seperti yang tadi saya bilang, teori di sini mungkin hanya akan diberikan secara LMS saja, secara online. Sedangkan untuk praktikum nanti akan memakan waktu yang lebih panjang, lebih banyak. Supaya kalian bisa mengaplikasikan teori-teori tersebut langsung di laboratorium. Seperti tadi yang saya bilang, prospek karirnya itu luas ya. Jadi lulusan kita itu banyak dibutuhkan sebagai operator atau sebagai teknisi di berbagai industri.
Nah, kemudian untuk menjadi seorang lulusan teknik kimia, apa saja yang perlu saya pelajari? Jadi ini kami rangkum dalam yang namanya Chemical Engineering Tools. Jadi chemical engineering tools itu adalah suatu inti sari dari yang akan dipelajari seorang teknik kimia, seorang mahasiswa yang belajar di jurusan teknik kimia. Mau itu belajar di sini, mau di kampus lain, mau di kampus di luar Indonesia pun, itu kurang lebih kontennya itu akan seperti ini. Jadi itu yang disepakati sebagai chemical engineering tools atau alat-alat yang digunakan di teknik kimia. Apa saja chemical engineering tools? Yang pertama itu ada namanya neraca massa. Jadi neraca timbangan massa. Jadi neraca massa ini adalah suatu teori di mana dia didasarkan pada hukum kekekalan massa yang berbunyi massa tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan atau massa itu kekal. Nah, neraca massa sederhana itu bisa kita rumuskan seperti ini. Massa masuk dikurangi massa yang keluar itu sama dengan massa yang terakumulasi. Nah, nanti ini yang akan kamu pelajari lebih lanjut di asas teknik kimia. Nah, berkaitan sama neraca massa ada juga neraca energi. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya, ini ada orang yang makan terus, tapi kok nggak gemuk-gemuk. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini didasarkan dari hukum kekekalan energi. Jadi siapa tahu memang orang itu dia mengeluarkan energi yang banyak. Jadi selain dia banyak masuknya, tapi dia juga mengeluarkan banyak energi. Mungkin dia seorang olahragawan, dia seorang atlet yang memang geraknya tuh lebih besar, lebih banyak daripada yang bukan atlet gitu kan. Jadi makanya itu tidak terakumulasi di dalam energinya. Nah, sama seperti tadi, energi masuk dikurangi energi yang keluar itu sama dengan energi yang terakumulasi. Oke, selanjutnya itu adalah kesetimbangan. Jadi di dalam bidang teknik kimia itu ada dua kesetimbangan yang akan kalian pelajari. Itu ada di kesetimbangan fase dan kesetimbangan kimia. Yang pertama kesetimbangan fase, namanya kesetimbangan fase. Fase itu maksudnya di sini adalah wujud dari suatu materi, ada cair, padat, dan gas. Nah, nanti kesetimbangan fase mungkin kalian akan pelajari di mata kuliah kimia fisika, di termodinamika, mungkin ada di pengolahan mineral juga. Sedangkan untuk kesetimbangan kimia, itu kalian akan pelajari di kimia dasar, atau mungkin di kimia analisis, dan di TRK. Selanjutnya ada lagi rate process. Rate process itu bahasa Indonesianya adalah kecepatan reaksi. Jadi rate process itu mengatur atau menghitung laju perubahan jumlah atau konsentrasi zat dalam suatu proses terhadap waktu. Jadi dia kecepatan, tetapi yang diukur ini kecepatannya bukan kecepatan kendaraan, tetapi kecepatan reaksi. Nah, proses kecepatan itu ada macam-macam, ada kecepatan perpindahan panas, ada momentum, ada massa, kemudian ada juga di kinetika kimianya, dan seterusnya. Jadi nanti kalian akan belajar ini di TRK, mungkin sedikit di kimia dasar, dan nanti ada di semester akhir itu ada proses perpindahan. Nah, kemudian ini mungkin yang menjadi pembeda dari jurusan kita teknik kimia dengan jurusan kimia murni. Jadi di aspek di teknik kimia itu kita mencantumkan aspek ekonomi. Jadi kita harus hitung untung dan ruginya karena kita itu aplikasi di industri. Maka bukan cuman proses yang diutamakan, bukan cuman alatnya yang harus bagus, tetapi perhitungannya juga harus bagus. Perhitungan secara untung. Jadi teknik kimia itu ilmu yang sifatnya open-minded atau dia bisa menyelesaikan suatu masalah dari berbagai macam POV. Makanya kalau dulu dosen saya selalu bilang orang teknik kimia itu susah kalau diajak ngomong karena jawabannya selalu tergantung.
Tergantung dari apanya dulu nih. Kalau dimintai pendapat, tergantung. Tergantung dari, kita harus melihat dari berbagai sisi. Nah, salah satunya itu kita harus melihat yang mana yang menguntungkan kita secara ekonomi. Jangan sampai nanti ketika kamu masuk di industri, industrinya cuma berjalan selama 2 bulan, 3 bulan, habis itu kolaps gara-gara bangkrut. Jadi aspek ekonomi ini harus kita optimalkan juga. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting itu adalah aspek humanitas. Humanitas di sini maksudnya apa? Jadi kita tidak hanya memperhitungkan proses yang baik, kita tidak hanya memperhitungkan yang mana yang paling menguntungkan, tapi kita juga harus mempertimbangkan dari segi kemanusiaannya. Jadi ilmu lingkungan, aspek sosial itu juga harus menjadi pertimbangan kalian ketika memutuskan proses mana yang harus diambil. Gitu. Karena kita sebagai orang teknik kimia itu juga bertanggung jawab terhadap isu-isu sosial. Kalau sampai ada isu pencemaran, itu pasti yang pertama dipanggil itu adalah teknik kimianya, orang teknik kimianya. Gitu. Oke, jadi apa Bu profesi yang tepat untuk lulusan teknik kimia? Jadi yang pertama itu adalah teknisi atau operator produksi. Jadi banyak kakak kelas kalian, baik cewek maupun cowok, dia menjadi ini teknisi atau operator. Jadi dia bertugas untuk mengoperasikan alat di pabrik. Jadi kalau mungkin beberapa dari kalian yang saya wawancara waktu masuk dulu, saya selalu tanya, apakah kamu siap untuk bekerja di lapangan? Karena terus untuk lulusan D3 Teknik Kimia yang paling atas, yang paling banyak diserap itu adalah operator lapangan. Jadi kamu benar-benar bekerja di lapangan untuk mengoperasikan alat-alat yang ada di pabrik. Kemudian teknisi laboratorium itu menguji sampel yang masuk ke laboratorium. Kemudian ada QC yang mirip-mirip kayak teknisi laboratorium, dia memastikan produk-produk yang dihasilkan itu berkualitas. Kita ingat tadi ya, tugasnya teknik kimia itu dari mulai merancang, kemudian mengoperasikan dan mengelola. Jadi merancang itu sebagai ide awalnya, kemudian mengoperasikan itu berarti kamu harus bisa menjadi operatornya atau teknisinya, kemudian juga mengelola. Jadi dicek apakah produknya itu sudah berkualitas atau belum, dan kemudian dioptimalkan misalkan ada yang masih belum sesuai. Dan yang terakhir, jangan lupa aspek humanitasnya. Jadi selain tiga ini, kita juga bisa menjadi teknisi K3 atau lingkungan untuk memastikan keamanan dan menjaga lingkungan jangan sampai tercemar. Gitu. Oke, terima kasih. Itu gambaran singkat tentang teknik kimia. Semoga bisa menjadi inspirasi kalian dan bisa membuat kalian lebih semangat untuk belajar selama 3 tahun ke depan. Selamat belajar.